Aksi protes mewarnai halaman Mapolda Sumatera Utara. Seratusan mahasiswa membawa keranda sebagai simbol matinya keadilan atas kasus pembunuhan Rahmat Dhani. Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok pemerhati keadilan Sumatera Utara menggelar aksi damai jilid 2 di depan Mapolda Sumut Kamis siang 3 Juli 2025 dengan membawa keranda dan spanduk protes. Masa mendesak polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan Rahmat Dhani yang terregister dalam LP-591-Romawi 2-2025. Mahasiswa menilai penanganan kasus lamban dan tak transparan yang telah berproses 4 bulan lamanya. Dari sejumlah pelaku, baru 1 orang yang ditangkap, padahal peristiwa diduga dilakukan secara bersama-sama. Tegangan sempat terjadi saat mahasiswa mencoba mendekati pos penjagaan, saling dorong massa aksi dan pengaman dari Polda Sumut, namun aksi tetap berlangsung damai. Dalam aksi ini, mahasiswa menagih janji bahwa Pawas Polda Sumut Irwanta sendiri akan menghadirkan penyidik terkait perkembangan perkara tersebut. Namun pernyataan itu dibantah. Irwanta sendiri disebut hanya mengkomunikasikan soal kemungkinan kehadiran penyidik yang pada akhirnya tidak dapat hadir. Setelah 2 jam melakukan aksinya, 4 perwakilan aksi termasuk anak korban sepakat bertemu dengan pihak Polda. Di ruang Wasidik, dialog berlangsung alot dengan perwakilan Wasidik Ditreskrimum. Kompol Teddy dari Wasidik Ditreskrimum Polda Sumut menyampaikan agar massa aksi dan pihak keluarga korban termasuk anak almarhum mengajukan surat resmi sebagai permohonan untuk menggelar perkara khusus untuk menghadirkan penyidik terkait kasus tersebut. Jika penyidik hadir, gelar tersebut akan dilaksanakan. Namun mahasiswa menyayangkan respon pihak kepolisian yang dinilai normatif dan berbelit. Mahasiswa hanya ingin mengetahui sejauh mana proses penanganan perkara tersebut, termasuk perkembangan penangkapan pelaku lainnya. Menurut mereka, 1 pelaku sudah ditangkap dan seharusnya dari pelaku tersebut dapat diperoleh informasi mengenai siapa saja pelaku lainnya yang terlibat. Jika tidak ada tindak lanjut dari pihak Polda, mahasiswa bersama keluarga korban mengancam akan ambil langkah hukum lanjutan dan akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar dari sebelumnya. Lanjut. Ya, hari ini kami melakukan aksi jilid kedua kelompok mahasiswa pemerhati keadilan untuk meminta keadilan terkait LP 591-2-2025 yang dimana korban selaku Rahmat Dhani tidak diperlakukan dengan adil terkait tewasnya seorang Rahmat Dhani. Maka kami setelah melakukan orasi serta melakukan aksi hingga hari ini diterima oleh Wasidik, yang dimana hasil dari rapat bersama Wasidik hari ini dari pihak Wasidik meminta untuk mengirimkan surat secara resmi untuk bisa melakukan gelar perkara khusus. Itu yang mereka minta kepada kami. Ya, sebelumnya ini kan dari aksi pertama kan pihak Polda Sumut kan akan menghadirkan dari penyidik. Seperti apa? Ya, pada aksi jilid pertama kemarin pihak dari Polda bakal menghadirkan seorang penyidik yang menangani LP 591-2-2025. Tetapi pada hari ini hingga terakhir kali kami terima kabar pada pukul 4 sore tidak ada penjelasan lebih lanjut untuk dihadirkan para penyidik itu di dalam pertemuan hari ini. Ya, berarti itu melakukan kecewaan kami selaku peserta massa aksi. Ya, berarti tadi di ruang Wasidik untuk untuk gelar khusus ya? Iya, benar. Agar penyidik dihadirkan. Ya, untuk melakukan gelar khusus lewat secara gelar perkara khusus itu bakal penyidik dihadirkan. Berarti gelar khusus itu untuk transparansi. Untuk transparansi, tapi dalam bentuk forum gelar perkara khusus. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Asinurat Kedan TV melaporkan. Sebuah masjid unik berdiri megah di kawasan Medan Denai, Kota Medan. Tak hanya menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi ikon baru kawasan Jerman 11 Ujung karena bentuknya yang menyerupai Ka'bah, lengkap dengan sentuhan budaya lokal. Inilah Masjid Al-Mukhlisin, terletak di ujung Jalan Jerman 11, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sepintas bentuk bangunannya mengingatkan kita pada Ka'bah, tanah suci Mekah. Bagian atas masjid berbentuk kubus berwarna hijau tua, mencolok di antara rumah-rumah warga sekitar. Yang membuat masjid ini semakin mencuri perhatian adalah desain menaranya yang tidak biasa. Menara putih dengan kubah segi 4 berwarna hijau tua ini menyerupai bentuk tanja, seperti adat khas Melayu Delhi yang menjadi simbol kearifan lokal masyarakat Medan. Dengan ornamen putih berbentuk bunga-bunga Islamik yang menghiasi sisi dinding, Masjid Al-Mukhlisin tak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga menjadi pusat silaturahmi warga dan syiar Islam di kawasan padat penduduk ini. Begitu juga bagian dalam masjid dengan keindahan arsitektur dengan nuansa Islamik yang memukau.
membuat para jemaah betah ketika berada di dalam masjid ini. Cintaan kita terhadap agama Islam ini adalah pusatnya adalah di Ka'bah. Jadi kita ingin mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan tersebut, karena di seluruh wilayah Sumatera Utara ini inilah pertama kali masjid yang berbentuk Ka'bah. Itulah yang telah kita sepakati bersama. Ya, kalau terkait menaranya itu Pak, ini apa ada kaitannya dengan kearifan lokal? Kebudayaan. Kearifan lokal itu disesuaikan dengan minimalis yang sudah disepakatin, karena kalau dia pakai kubah lagi berarti tidak sesuai dengan bentuk Ka'bahnya yang bentuknya minimalis tersebut. Jadi disepakatin menara situ dibuat untuk menyesuaikan sesuai dengan pola bentuk daripada masjid tersebut. Jadi di atasnya dibuat lampu bintang bulannya. Seperti tajak Melayu ya? Ya, begitu juga karena memang wilayah kita ini adalah Sumatera Utara, ini adalah kota Medan Melayu. Jadi kita sesuaikan untuk ciri khas daripada Melayu yang ada di kota Medan ini. Saat malam tiba, keindahan masjid ini semakin nyata. Lampu-lampu menghiasi bagian atas bangunan membuatnya tampak bersinar, menjadi mercusuar spiritual bagi warga sekitar. Dari Medan Denai, keunikan arsitektur Masjid Al-Munisin menjadi bukti bahwa nilai-nilai religius dan budaya bisa menjadi harmonis, mengukir identitas baru dalam lanskap keislaman urban. Masjid yang indah dan syarat makna, semoga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun tempat ibadah yang mencerminkan kearifan lokal. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Aris Gadan TV melaporkan. Ada yang bilang belum sah ke Medan kalau belum coba pulut durian. Tapi ada satu tempat yang benar-benar jadi incaran warga sejak pagi hari, bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Lokasinya di kawasan Sukarame dan setiap hari selalu diserbu pembeli. Seperti apa kelezatannya? Berikut liputan selengkapnya. Setiap pagi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, antrean warga mulai memadati sudut sederhana di kawasan Sukarame, Kota Medan. Mereka rela berdiri lama demi mencicipi seporsi pulut durian Medan Sukarame. Sarapan legendaris yang kini jadi primadona kuliner warga. Memang rasanya enak, duriannya banyak dan pulutnya juga banyak, duriannya banyak gitu. Dan ini udah sekian kalinya saya beli. Pertama beli dari saudara yang kebetulan tinggal dekat sini. Saya nggak tinggal dekat sini. Dari Medan Baru. Nah, karena ada saudara dulu yang ngajak saya kemari, ternyata enak duriannya. Gitu. Ada cita rasa tersendiri Bu dari pulut durian ini? Iyalah lebih lembut ya, lebih lembut. Dan pokoknya lemak juga rasanya, santan itu terasa. Gitu. Berarti menggugah selera ya? Iya, apalah di high recommend dan seperti ini. Bapak ini hanya buka dari pukul 7.30 hingga 11-an waktu Indonesia Barat. Tapi seringkali dagangan sudah ludes sebelum jam 11 pagi. Antrean terus bergerak cepat, yang sudah beli langsung pulang digantikan pembeli baru yang tak sabar ingin mencoba. Pulut durian Medan Sukarame bukan pendatang baru. Usaha ini telah ada sejak tahun 1990-an. Dimulai dari sang nenek yang dulu berjualan di kawasan Tembung. Kini generasi ketiga melanjutkan resep keluarga yang tak berubah sejak dulu. Kak, ini harganya berapa aja Kak? Ada 10, ada 15, ada 20 Bang. Iya, satu hari bisa habis berapa porsi Kak? Kan kalau awal kiranya dari duriannya. Berapa Duriannya durian? kadang mau 250 buah durian. Kombinasi pulut yang lembut dan gurih dengan durian yang legit dan aromatik jadi kunci kenikmatan yang tak tertandingi. Pembeli pun datang dari berbagai daerah, bukan hanya dari Medan, tapi juga dari Binjai hingga Deli Serdang. Dari pedagang kaki lima hingga pekerja kantoran, semuanya rela antri demi seporsi sarapan khas ini, murah, nikmat, dan penuh nostalgia. Bu, ini makan apa kita Bu? Makan pulut durian. Rasanya gimana Bu? Enak, pulutnya enak, rasanya duriannya pun enak. Banyak lagi, duriannya pun lumayan banyak lah. Apa yang unik Bu dari rasa ini? Unik, pulutnya panas, sangat enak lah. Rasanya memang beda lah. Pulutnya renyah gitu, enak. Gurih Bu ya? Gurih, gitu. Kalau Anda sedang di Medan, jangan lupa mampir lebih pagi, karena pulut durian Sukarame ini cepat sekali habis.
Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Aris Kedan TV melaporkan.